Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulia Wahidah Nurdin Putri dengan NIM 21031255 dari Prodi Administrasi Bisnis D. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Darmina Pratini Barus, MPD. Yang pertama yaitu bab 1, Hakikat Bahasa Indonesia. Dalam Hakikat Bahasa Indonesia, yang pertama ada sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam tahapan waktu yang berabad-abad lamanya. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Berikut adalah sejarah bahasa Indonesia dari abad ke abad. Bahasa Indonesia abad ke-7 sampai 9. Bahasa Indonesia abad ke-14 sampai 16. Bahasa Indonesia abad ke-17 sampai 18. Bahasa Indonesia abad ke-19. Bahasa Indonesia abad ke-20 dan Bahasa Indonesia abad ke-21. Selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia terdapat juga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain kedudukan bahasa Indonesia, hakikat bahasa Indonesia mempunyai fungsi. Fungsi bahasa Indonesia dibedakan menurut kedudukannya, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Selain fungsi, bahasa Indonesia pun memiliki variasi. Yang pertama, variasi bahasa lisan dan tulisan. Kedua, variasi bahasa resmi dan tak resmi. 3. Variasi bahasa dialektal. 4. Variasi bahasa kaum terpelajar. 5. Variasi bahasa bidang khusus. 6. Variasi bahasa baku tulis dan baku lisan. Dan yang ketujuh, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lanjut ke bab 2. Ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD. Apa itu EYD? Ejaan yang disempurnakan atau EYD merupakan sistem ejaan yang resmi di Indonesia. EYD mengatur tentang pemakaian huruf, penulisan unsur serapan, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Ejaan apa sih yang pernah berlaku di Indonesia? Nah, ejaan yang pernah berlaku di Indonesia, yang pertama, ejaan Van op Huijsen. Dan yang kedua, ejaan Soewandi. Yang ketiga, ejaan Melindo. Dan yang keempat, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan mempunyai komponen-komponen ejaan. Ada 4 pokok yang disajikan dalam komponen terkait dengan ejaan, yakni 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan kata, 3. Pemakaian tanda baca, dan yang keempat, penulisan unsur serapan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Nah, bab 3 di sini yaitu pengertian kata, istilah, dan diksi. Apa sih pengertian kata, istilah, dan diksi? Nah, kata secara umum dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Sedangkan istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas. Dan diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Nah, selanjutnya dan yang terakhir kita masuk ke bab 4, yaitu kalimat. Kalimat, apa sih itu kalimat? Nah,
Kalimat secara umum adalah gabungan dua kata ataupun lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.